Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fikri dengan NIM 17.056.20.057. Dalam video ini dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan analisa SWOT dari salah satu maskapai penerbangan terbesar di Indonesia, yaitu Lion Group. Sebelum kita masuk ke dalam analisa SWOT-nya, kita perlu mengetahui background dari perusahaan Lion Group. Jadi perusahaan Lion Group atau Lion Air dengan nama PT Lion Mentari Airlines beroperasi sebagai atau sebuah maskapai low cost carrier yang berpangkalan pusat di Jakarta, tepatnya di negara Indonesia. Lion Air sendiri adalah maskapai swasta terbesar di Indonesia dengan jaringan rute di Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan masih banyak lagi. Tentunya Lion Air menjadikan dirinya sebagai pemain regional yang akan berkompetensi dengan salah satu maskapai terbesar di Asia Tenggara yang berasal dari Malaysia, yaitu Air Asia. Pada hari ini, Lion Air mengoperasikan lebih dari 100 unit pesawat, di antaranya itu ada pesawat Boeing 737-800 sampai 900 IR dan Airbus A320 serta Airbus A340. Dan berikut merupakan analisa SWOT dari maskapai Lion Air. Di antaranya yaitu Lion Air memiliki kekuatan sebagai maskapai yang menyediakan harga tiket yang sangat terjangkau. Kemudian Lion Air juga menggunakan armada yang lebih efisien dibandingkan uh, maskapai-maskapai kompetitor. Lalu yang ketiga, jadwal yang dinilai lebih fleksibel. Lalu yang keempat, citra merek yang Lion Air bangun yaitu positif, sebab Lion Air memiliki citra sebagai suatu maskapai dengan harga tiket yang sangat terjangkau. Kemudian pilihan anak perusahaan yang beragam, seperti misalnya ada Malindo Air, ada Thai Lion Air, kemudian ada Batik Air, dan yang terbaru ada Super Airjet yang berkonsep maskapai dengan konsep milenial. Kemudian tidak hanya beroperasi di Indonesia, tapi juga beroperasi di luar negeri, seperti misalnya Malindo Air yang sekarang berganti nama dengan Batik Air. Uh, Kantornya terdapat di Malaysia. Kemudian dari kelemahan yang menurut saya yaitu fasilitas kabin pesawat yang kurang optimal. Kemudian ada penanganan bagasi pesawat yang masih kurang. Di dalam suatu jurnal terdapat analisa SWOT yang membahas mengenai penanganan bagasi pesawat Lion Air yang dinilai masih kurang sebab para pekerja yang bekerja di dalam bagasi cenderung untuk melempar serta mengelindingkan barang-barang bawaan dari customer Lion Air tersebut. Kemudian yang ketiga, sering terjadinya delay yang dialami oleh beberapa penumpang. Dan yang keempat, sering terjadinya problem yang melibatkan pesawat Lion Air. Seperti yang terbaru, waktu itu ada problem atau kecelakaan yang melibatkan maskapai Lion Air dengan jenis pesawat Boeing 737 MAX 8. Kemudian dari sisi opportunities atau kesempatannya, Lion Air membuka layanan penerbangan domestik yang beragam. Dari penerbangan domestik ini, tentunya Lion Air bisa menjangkau seluruh wilayah yang ada di Indonesia, baik kepulauan terbesar maupun kepulauan terkecil. Untuk kepulauan terbesarnya akan dilayani oleh Lion Air itu sendiri, baik Batik Air maupun Super Airjet. Kemudian untuk daerah-daerah di lokasi terpencil akan dilayani oleh Wings Air. Kemudian membuka anak perusahaan yang baru, seperti misalnya Super Airjet yang berkonsep yaitu sebagai maskapai dengan konsep milenial sehingga dapat menjangkau customer-customer milenial serta Gen Z juga. Kemudian dari sisi ancaman menurut saya yaitu Lion Air adanya pandemi seperti COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa pada saat pandemi COVID-19 dunia aviasi, dunia penerbangan itu tidak melayani penerbangan domestik maupun luar negeri sehingga tetapi melayani penerbangan
barang atau penerbangan kargo, sehingga pendapatan Lion Air dalam hal ini akan berkurang. Kemudian adanya pesaing yang mulai beragam dengan fasilitas yang lebih baik. Nah, seperti misalnya yang terbaru yaitu ada yang namanya Garuda Indonesia. Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai plat merah di Indonesia yang memiliki reputasi brand yang sangat baik. Bahkan Garuda Indonesia sendiri mendapatkan predikat Skytrax atau pelayanan maskapai udara terbaik di dunia. Ada juga kemudian ada juga Air Asia yang berasal dari Malaysia. Kemudian ada juga seperti misalnya Eva Air yang berasal dari Taiwan dan masih banyak lagi. Dan tentunya dari ancaman tersebut bisa diantisipasi oleh pihak Lion Air dengan cara memberikan pelayanan yang prima serta konsisten bagi para customernya. Kemudian menurut saya untuk pihak Lion Air agar tidak terjadinya untuk mengurangi terjadinya delay yang disebabkan oleh maskapai Lion Air tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.